Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para alim, para ulama, tokoh masyarakat, jamaah fardu subuh, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, apa bangunan yang pertama yang ada di atas muka bumi ini? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, bangunan yang pertama adalah masjid. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna awwala baitin, bangunan yang pertama, wudi'a linnas, yang dibangunkan untuk manusia di atas muka bumi, lalladzi bi Bakkata, yang ada di kota Bakkah, nama lainnya Makkah, nama lainnya Ummul Qura, itulah dia Ka'bah, dikelilingi Al-Masjidul Haram, yang disebutkan dalam ayat lain, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram. Lalu kemudian sahabat bertanya lagi, setelah itu bangunan yang kedua bangunan apa ya Rasulullah? Maka Rasul menjawab, bangunan yang kedua adalah juga masjid. Itulah dia kelanjutan ayatnya, minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Lalu sahabat bertanya, kam bainahuma, berapa jarak antara keduanya? Maka Nabi menjawab, arba'una sanah, 40 tahun. Bangunan yang pertama masjid, bangunan yang kedua juga adalah masjid. Dan ketika Nabi menempati suatu daerah, yang pertama dia bangun sampai pada hari Senin, yang pertama dibangun di Quba, itu juga adalah masjid. Itulah dia Masjid Quba. Panjang umur, sehat badan, insya Allah kita sampai ke Masjidil Haram, sampai ke Masjidil Aqsa, sampai ke Masjid Quba insya Allah. Ongkos tanggung masing-masing. Jadi perjalanannya itu dari masjid ke masjid. Alhamdulillah subuh ini kita berada di tempat yang paling dimuliakan Allah, juga adalah masjid, namanya Masjid Al-Muhajirin. Muhajirin artinya orang-orang yang pindah, nggak tahu pindah dari mana. Pokoknya mereka pindah dari tempat yang tidak baik kepada tempat yang lebih baik, insya Allah. Tanah dari Jawa, insya Allah. Tanah yang ada di rumah kita itu tanah juga namanya. Yang ada di lapangan sepak bola tanah juga. Ini yang ada di bawah ini tanah juga. Tapi apa bedanya? Tanah ini lebih mulia. Buktinya kalau kita sholat di rumah kita terhitung 1 rakaat. Tapi kalau sholat di tanah ini 27 rakaat. Jadi kalau ngitungnya jangan cuma satu sholat 27. Siapa yang istiqomah sholat di Masjid Al-Muhajirin selama 1 tahun, maka umurnya bertambah 27 tahun. Ngitungnya begitu, istiqomah 1 tahun istiqomah dari 17 Agustus 2023 sampai 17 Agustus 2024. Alhamdulillah Pak Ustadz, saya istiqomah bulan Agustus aja. Ini juga cara dakwah, mau memberitahu masyarakat dari Sabang sampai Papua, begini jamaah Masjid Al-Muhajirin menyambut, memuliakan, mensyukuri nikmat kemerdekaan 17 Agustus. Orang lain bingung bagaimana mau merayakan 17 Agustus, pasang layar tancap, hujan. Adakan lagu dangdut, padahal ini kan mensyukuri para pejuang yang mati syahid. Masa orang mati syahid cara mengenang jasanya dengan lagu dangdut?
Ustadznya terlalu serius. Masa kita nggak boleh bahagia? Orang beriman itu bahagianya dengan amal soleh. Mudah-mudahan tahun depan bangsa Indonesia memperingati Dirgahayu HUT RI yang ke-79 jauh lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya, insya Allah. Banyak yang menyesal, kami nggak tahu cara mensyukurinya begini. Ternyata cara mensyukurinya dengan sholat subuh berjamaah. Setelah itu kemudian tausiah, hadir tokoh masyarakat, pemimpin alim ulama. Kami sudah terlanjur nyewa keyboard tunggal Pak Ustadz. Kalau dibatalkan ini mubazir. Nggak bisa Pak Ustadz. Innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Yang mubazir saudara setan. Maka tahun depan dia sudah tahu caranya, cara mensyukurinya berkumpul bersama-sama di masjid, membacakan Al-Fatihah untuk para syuhada yang sudah habis hartanya, darahnya tumpah, nyawanya melayang. Untuk mereka semua kita bacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan mereka insyaallah. Masjidnya ini dibangun dengan dana 6, sekian miliar. Jadi masjidnya 6,7 miliar. Hitung ya 7 miliar lah. Mudah cara mengingatnya. Tawaf 7 putaran, sa'i bolak-balik 7, hari ada 7, biayanya juga 7 miliar. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, itu Masjid Al-Muhajirin berapa itu? Waduh, nggak ingat kemarin berapa, 7 miliar. Masjidnya luar biasa. Beberapa menit sekali warna lampunya ganti. Kaca. Maka jamaah banyak terkadang perlu dibuatkan layar di luar. Karena mereka merasa sedang berada di kamar tertutup. Tapi di Masjid Al-Muhajirin bisa ngelihat kita. Dan kami melihat dari dalam keluar ini seperti ceramah dalam akuarium ini sekarang. Luar biasa. Kaligrafinya juga cantik, Asmaul Husna. Di pintu-pintu tertulis Allah Muhammad. Ketika Nabi Muhammad SAW belum ada lagi wujudnya dalam bentuk darah, daging, kulit, kuku, tulang. Ketika itu Nabi Adam alaihissalam sudah ada. Karena Nabi urutannya adalah Adam, Idris, Nuh sampai Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam kata Allah Ta'ala, la taqraba hadhihi syajarah, jangan dekati pohon ini, pohon khuldi, fatakuna minaz zalimin, nanti kamu akan jadi orang zalim. Fa azallahu asyaitan, syaitan menggodanya, lalu kemudian makan buah khuldi, lalu kemudian beliau merasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa yang paling tua yang selalu kita baca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lalu kemudian apa kata Nabi Adam? Allahumma inni atawassalu ilaika bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, dengan menyebut nama Muhammad, ampunkanlah dosaku. Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi Adam. Allah bertanya bukan karena Allah tidak tahu, Allah Maha tahu. Allah mau beritahu kepada siapa yang tidak tahu. Nama siapa yang kamu sebut tadi, Adam? Muhammad. Kamu tahu siapa dia? Tidak. Dari mana kamu tahu nama itu? Lamma khalaqtani, ketika kau ciptakan aku dari tanah. Tsumma nafakhta fi ruhi, lalu kau tiupkan ruh. Ketika ruh itu bertiup, lalu kemudian rafa'tu ra'si, aku angkat kepala aku. Dan ketika kepalaku aku angkat, saya melihat ada tulisan di tiang arash. Tulisan itu adalah Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak tahu siapa dia, tapi aku yakin namanya bersanding dengan namamu, menunjukkan dia pasti amat sangat mulia di sisimu. Maka aku sebut namanya supaya engkau ampunkan dosa-dosaku. Maka ampunkanlah dosaku
berkat kemuliaan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana tahu nanti ada anaknya nanya, "Mama, ini nama siapa ini yang ditulis di samping nama Allah ini?" "Ini nama Muhammad." "Oh, enggak boleh. Karena Ustadz kata guru kami di sekolah, enggak boleh menuliskan nama Nabi Muhammad di samping nama Allah. Jangan tulis nama Nabi Muhammad di samping nama Allah. Itu seakan-akan menyamakan Allah dengan Nabi Muhammad." Nanti anaknya komplain, orang tuanya nggak bisa jawab. Itu udah dijelaskan Ustadz Somad kemarin subuh. Apa penjelasannya? Pokoknya udah jelas. Jangan tanya-tanya lagi. Banyak tanya Bani Israel masuk neraka. Hadisnya di mana Pak Ustadz? Dituliskan secara lengkap oleh Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki dalam kitab Mafahim Yajib an Tusahhah. Karena saking banyaknya orang yang komplain dengan adanya tulisan Allah Muhammad disejajarkan, maka masjid ini mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap melihat tulisan ini, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tulisannya mana Pak Ustadz? Saya ngelihat, bapak-bapak mesti ngelihat ke belakang semua, karena tulisannya di pintu-pintu semua. Ketika mau masuk, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ketika mau pulang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cinta ditanamkan kepada anak-anak kita supaya dia menjaga warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warisan itu bernama masjid. Nabi tidak meninggalkan istana yang terbuat dari emas. Nabi tidak meninggalkan kursi yang terbuat dari perak. Yang ditinggalkannya adalah masjid. Maka kalau cinta kepada Nabi, makmurkanlah masjid. Ini Masjid Al-Muhajirin, jamaahnya tidak perlu saya kasih motivasi lagi sholat berjamaah. Ini udah penuh, nggak ada tempat, sampai tangga-tangga pun penuh semua. Gimana ibu ini sholat subuh di tangga tadi? Mudah-mudahan beginilah hendaknya sampai hari kiamat insya Allah. Masjid tidak mungkin makin kosong. Makin lama masjid makin ramai. Kenapa? Maka jumlah anak manusia di dunia ini makin sunyi atau makin ramai? Makin ramai. Inni mukatsirum bikumul umam. Nanti aku adalah nabi yang paling bangga ketika berkumpul di padang mahsyar. Semua umat kumpul. Nabi Musa kumpul, Nabi Ibrahim kumpul, tapi nabi yang paling banyak umatnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka banyak, silakan punya banyak anak keturunan. Kata Nabi, tazawwajul walud al-wadud, nikahilah perempuan yang subur, yang penyayang dan banyak anaknya.